الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang banyak kerancuan di dalamnya dan banyak syubhat-syubhat terkait tentang zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pembahasan yang penting, dan saya akan buat kepada beberapa bagian pembahasan atau kepada beberapa sesi pembahasan, karena pembahasan yang insya Allah tidak akan cukup pada satu sesi, tapi sampai kepada beberapa sesi ke depan insyaallah ta'ala. Silakan dibuka kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di jilid yang pertama di halaman 373 ya. Di halaman 373, yaitu pembahasan tentang kemahatinggian Allah, namun bersamaan dengan itu Allah bersama makhluknya. Jadi ada dua sifat di sini, sifat ketinggian Allah al-ulu, dan yang kedua sifat kebersamaan Allah dengan makhluk yang disebut dengan al-ma'iyah. Sehingga jangan sampai ada kesan kontradiksi, maka dibahas oleh para ulama di dalam membahas akidah, terutama tentang pembahasan nama dan sifat, adalah dibahas dua sifat ini sekaligus. Itu sifat Allah Maha Tinggi, namun sifat Allah bersama dengan makhluknya. Ya. Maka insyaallah ta'ala kita akan baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau ketika mensyarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita baca kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, istiwa'ullahi ala arsyihi. Syekhul Islam mengatakan ahli sunnah wal jamaah meyakini istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Ya. Lalu asyarhu, penjelasan. Penjelasan yang ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau mengatakan dzakara al-muallif rahimahullah. Al-muallif di sini yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, maksudnya telah menyebutkan, ya, telah menyebutkan subutas istiwa'illahi ala arsyih, yaitu menetapkan istiwanya Allah ala arsyih, di atas arasy-Nya. Ya, menetapkan istiwa Allahi atau istiwa illahi ala arsyih, menetapkan istiwa Allah di atas arasy-Nya. Wa annahu fi sab'ati mawadhi' min al-Qur'an, dan bahwasanya penyebutan istiwanya Allah di atas arasy itu terdapat di dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi penyebutan istiwa Allah di atas arasy ada di 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Al-mawdi'ul awwal, ya. Tempat yang pertama di surah Al-A'raf ayat 54. Di surah Al-A'raf ayat 54. Qauluhu fi suratil A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
yaitu firman Allah di dalam surah Al-A'raf, di mana Allah berfirman, inna rabbakumullah, sungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyamin, pada 6 hari. Tsumma stawa, kemudian Allah beristiwa, 'alal 'arsy, di atas arsy. Ya. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Nah, khalaqas samawati wal ard, maksud dari khalaqas samawati wal ard yakni awjadahuma minal adam ala wajhil ihkam wal itqan. Ya. Di sini Allah mengatakan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maksud menciptakan, kata beliau, mengadakan langit dan bumi. Awjadahuma. Ya. Dan inilah perbedaan antara menciptakannya Allah dengan menciptakannya makhluk. Makhluk juga menciptakan, mampu menciptakan. Misalnya ada istilah, ya, ucapan, si fulan menciptakan sesuatu. Si fulan, contoh misalnya Jepang menciptakan mobil, ya, para tukang-tukang mebel misalnya menciptakan lemari. Itu kan bahasa kadang disebut menciptakan. Ya, itu menciptakan makhluk. Dengan menciptakan yang disandarkan kepada Allah, disitulah perbedaannya. Jadi kalau Allah menciptakan, itu menciptakan sifatnya sempurna, sifatnya sempurna dan mutlak, tidak seperti makhluk yang sifatnya dia relatif dan tidak sempurna. Sehingga kalau Allah disebut menciptakan, mana maknanya? Ini dia, Allah itu Al-Khaliq, yang menciptakan, yakni Al-Mujid, yang mengadakan. Maka di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullah, aujadahuma, mengadakan keduanya, yakni langit dan bumi, minal adam ala wajhi al-ihkam wal itqan. Ya, mengadakan langit bumi dari sebelumnya tidak ada, ala wajhil ihkam wal itqan, dalam bentuk ihkam. Mana ihkamnya? Dalam bentuk yang ihkam, dalam bentuk yang baik, wal ihkam dan wal itqan, dan sempurna. Ya, itulah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ya. Wa muddah hadhil ayyam, muddatu hadhil ayyam ka ayyamina allati na'rifu. Hari di sini maksudnya yakni hari, jumlah hari yang ka'ayyamina allati na'rifu, seperti hari kita yang kita kenal, yang kita mengetahuinya. Kalau Allah menyebutkan hari dalam Quran, berarti hari yang kita tahu ini. Ya. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakaraha munakarah. Karena bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya munakarah dalam bentuk nakirah, dalam konteks umum, ya. Fa tuhmilu ala ma kana ma'rufan, maka dibawa kepada pemahaman apa yang kita kenal, apa yang kita ketahui hari tersebut. Wa awwal hadhil ayyam yaumul ahad, wa awwal hadhil ayyami yaumul ahad, dan hari pertama dari hari yang disebutkan oleh Allah itu adalah hari Ahad. Ya. Wa akhiruha yaumul jumu'ah, dan hari yang akhirnya adalah hari Jumat. Jadi hari Ahad, hari Senin, makanya Senin itu diambil dari kata Itsnain. Itsnain dalam bahasa Arab kan artinya dua, berarti hari kedua. Ya, Ahad. Kemudian Itsnain, kemudian Tsulatsa, 3. Hari Rabu yakni Arba'ah, hari Arba'ah yakni 4. Khamis, hari kelima, ya, dan hari yang akhirnya, hari ke-6-nya adalah hari Jumat. Baik, berarti hari ke-7 hari apa? Hari Sabtu, Yaumus Sabt. Baik. Nah, jadi Allah menciptakannya tidak 7 hari tapi 6 hari. Ya, Allah menciptakan
6 hari. Tapi kemudian beliau mengatakan merinci minha arba'atu ayyam lil ard wa yawmani lis sama' kama fasalallahu dzalika fi surati Fussilat. Rinciannya yang 6 hari Allah menciptakan langit bumi itu adalah di antaranya arba'atu ayyam lil ard, 4 hari Allah menciptakan bumi. Wa yawmani lis sama', 2 hari Allah menciptakan langit. Kama fassalallah, mana dalilnya? Sebagaimana fassalallahu, sebagaimana Allah merinci dzalika hal tersebut di surati Fussilat, di dalam surah Fussilat, ya, di dalam surah Fussilat. Baik, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya menjelaskan kepada kita penjelasan dari dalil ya tentang Allah beristiwa di atas arasy, ya, itu ada di dalam 6 tempat dalam Quran, salah satunya di surah Al-A'raf ini. Ya. Lalu saya di sini agak sedikit panjang menjelaskan yang berkaitan, yakni walaupun tidak ada kaitan dengan pendalilan kita, tapi saya menjelaskan tafsir daripada ayat. Ya. Baik, apa kita baca saja. Ya, padahal saya ingin sebenarnya kita fokus kepada pembahasan saja. Tapi kadang-kadang dan bahkan itu yang banyak ya terjadi dari penjelasan Syekh. Memang Syekh terlalu panjang dalam menjelaskan, namun terkadang di situ banyak sekali fawaid, banyak sekali faedah-faedah. Ya. Seperti ini tadi. Dijelaskan tentang 6 hari, dirinci apa itu 6 harinya, ya. Baik. Surah Fussilat ayat 11 sampai 12. Ya. Dari ayat 9 sampai ayat 12 itu. Surah Fussilat. Baik, Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'innakum latakfuruna billahi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, a'innakum apakah bahwasanya kalian la takfurun, benar-benar kufur billadzi, kepada zat yang khalaqal arda, telah menciptakan bumi, fi yaumaini, pada 2 hari, wa taj'aluna lahu andadan, dan kalian menjadikan bagi Allah andadan sebagai tandingan-tandingan dalam sesembahan. Ya. Dzalika rabbul alamin, itulah Rabb yang mencipta, yang menguasai, mengatur alam semesta. Itu Rabb. Jadi makna Rabb itu 3. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, penguasa, pengatur. Itu Rabb. Ya. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bumi itu rawasiya min fawqiha, gunung-gunung ya, yang kokoh ya, min fawqiha, di atasnya, di atas bumi gunung-gunung yang kokoh. Wa baraka fiha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padanya. Wa qaddara fiha, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan fiha, di bumi tersebut, aqwataha fi arba'ati ayyam. Jadi yang maksud dengan aqwataha ya, pada 4 hari. Ya, sawa'an lisailin, sebagai jawaban ya, yang benar bagi orang-orang yang bertanya. Nah, jadi Allah menjadikan aqwataha ya, aqwata yang dimaksud yakni apa-apa yang ada di bumi tersebut ya, berupa makanan-makanan ya,
berupa apa saja yang terjadi, yang ada di bumi. Aqwatah, makanan-makanan, ya, untuk kehidupan manusia. Fasarat arba'at, maka menjadilah dia 4. Yang dimaksud dengan di sini adalah menjadi 4 ayat. Summa stawa, perhatikan di sini, ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tina taw'an aw karha qalata ataina ta'i'ina faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Di sini perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi 2 hari. Ya. Kemudian di sini ditambah lagi, perhatikan, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa barakan wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Ya. Maka di sini menjadilah 4. Ya. Jadi menjadi 4 hari. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya di surah 11, di surah Fussilat ayat 11 sampai 12, summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'ina faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Ya, fi yawmaini. Jadi menciptakan langit bumi 2 hari, ya. Kemudian menciptakan aqwataha, ya. Aqwataha yakni kebutuhan-kebutuhannya yang ada di bumi 2 hari pula, sehingga menjadi 4 hari. Maka di sini menjadikan fasarat arba'atan, jadi menjadilah 4, jadi 4 hari. Lalu Allah beristiwa ila sama, di atas langit, wa hiya dukhanun, dan dia dukhan, ya. Dukhan maknanya yakni dia asap, dukhan. Faqala laha walil ard, maka Allah berfirman laha, kepadanya dan kepada bumi, i'tiya taw'an aw karha. I'tiya taw'an aw karha, yani i'tiya, datanglah kalian berdua, taw'an, baik secara sukarela, atau karhan, atau terpaksa. Qalata, maka keduanya langit bumi mengatakan, ataina ta'i'in, kami mendatangi, ya, dalam keadaan taat. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain, maka demikianlah Allah menetapkan 7 langit dalam 2 hari. Jadi semuanya total berapa? Ya, di ayat 9 sampai 10 itu 4 hari, di ayat 11 sampai 12 ini bumi dan isinya 4 hari, kemudian langit yang 7 ditetapkan, ya, diciptakan. Qadahuna, yakni ditetapkan, diciptakan berapa? 2 hari. Total semua 6 hari. Ya. Baik, di sini dijelaskan oleh Syekh, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Ya, maksud summa litartib. Summa di sini untuk menunjukkan urutan. Yang beristiwa di atas arsy itu setelah Allah menciptakan langit bumi. Bukan beristiwa dulu lalu menciptakan langit bumi, bukan, tapi menciptakan langit bumi terlebih dahulu, summa stawa, kemudian beristiwa. Ya, ini litartib untuk menunjukkan urutan summa di sini. Nah, mungkin ada pertanyaan, lalu sebelum menciptakan langit bumi Allah di mana? Ya, Allah di mana? Maka yang pertama, seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman terhadap apa yang diturunkan kepada para nabinya, beriman terhadap syariat ini, tidak pantas untuk bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah melakukan ini, di mana Allah ketika sebelum menciptakan langit bumi, gitu. Ya, karena itu ada hal-hal yang tidak ada disebutkan di dalam ayat, di dalam hadis-hadis. Jadi Allah hanya menyebutkan istiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit bumi. Itu yang kita imani. Sebelum itu ya kita katakan wallahu a'lam.
Atau kita katakan Allah berada di atas ketinggiannya sebelum menciptakan langit bumi. Ya. Baik. Kemudian istawa bermakna ala. Istiwa artinya tinggi atau di atas. Ya. Baik. Wal arsh. Ya. Wal arshi huwa dzalika as-saqfu. Arsh artinya as-saqfu al-muhitu bil makhluqat. Ya. Arsh itu adalah dia as-saqfu artinya atap, al-muhit yang meliputi bil makhluqat, makhluk-makhluk. Wala na'lam madata hadzal arsh, dan kita tidak mengetahui madahnya, ya, tidak mengetahui bahan, ya, arsh ini terbuat dari apa arsh ini, ya. Li'annahu lam yarid 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak datang, tidak ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahih, hadis yang sahih, yubayyinu min aina khuliqa hadzal arsy atau hadzal arsyu. Ya. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan min aina terbuat dari apa khuliqa diciptakannya hadzal arsy ini. Lakinnana na'lamu annahu akbarul makhluqatil lati na'rifuha. Namun kita tahu bahwasanya arsy adalah makhluk yang paling besar. Yang paling besar yang kita ketahui. Ya. Makanya di dalam banyak penyebutan arsy itu dikaitkan dengan sifat Allah yang luas. Ya. Maka dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bukan dengan Ar-Rahim, karena antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim masih luas sifat Ar-Rahman. Jadi kandungan rahmat yang ada pada nama Ar-Rahman lebih luas daripada kandungan nama yang ada pada Ar-Rahim, maka dikaitkan Ar-Ash dengan Ar-Rahman bukan dengan Ar-Rahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, kemudian wa aslul 'arsy fil lughah as-sarirul ladzi yakhtassu bihil malik. Al-Malik. Asal kata arash, asal lafad arash fil lughati secara bahasa adalah sarir. Apa sarir? Sarir itu singgasana, ya, tempat duduk, singgasana. Alladzi yakhtassu bil malik, yang dihususkan dengannya untuk para raja, duduknya para raja itu arash. Wa ma'lumun anna as-sarir alladzi yakhtassu bihi, dan sebagaimana diketahui, ya, anna as-sarir alladzi yakhtassu bihi al-maliku sayakunu sariran 'aziman fakhman la nadhira lah. Ini sebagaimana diketahui bahwasanya ini kebiasaannya yang namanya sarir, singgasana yang dihususkan bagi raja itu sayakunu sariran 'aziman fakhman. Dia sarir yang azim, dia singgasana yang besar, dia yang megah, ya, la nadhir lahu, yang tidak ada tandingannya. Itu demikian biasanya pada makhluk demikian. Ya. Baik. Wa fi hadhil ayati min sifatillah ta'ala, dan pada ayat ini terdapat penyebutan berarti di antara sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, iddatu sifatin, beberapa sifat. Lakinnal muallif saqaha li itsbati sifatin wahidatin. Namun muallif membawakan ayat ini hanya untuk menetapkan sifat satu saja dalam pembahasan kita, yaitu hiyal istiwa 'alal 'arsy. Wa hiya al-istiwa'u 'alal 'arsy. Jadi adalah beristiwanya Allah di atas arsy. Ya. Lalu perhatikan di sini poin penting para jemaah. Wa ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bi anna Allah Ta'ala mustawin 'ala 'arsyihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi la yumathilu istiwa' al-makhluqin, la yumathilu istiwa' al-makhluqin. Dan ahli sunnah wal jamaah, yani orang yang berpegang dengan sunnah Nabi dan bersatu berkumpul di atas kebenaran, itu ahli sunnah. Lawan ahli sunnah wal jamaah adalah ahli bidah wal furqah. Ahli bidah, yani orang yang mengada-ada dalam agama, yang tidak mengikuti petunjuk Nabi dalam beragama, dan mereka berpecah belah dalam kesesatan. Ahli bidah. Makanya lihat kalau ahli bidah dalam satu kelompok
ahli bidah mereka nanti akan banyak sekte-sektenya dalam akidah, yang mana satu sama lain mereka saling mengkafirkan, saling menyesat-nyesatkan, saling mengkafirkan. Dan Ahlus Sunnah mereka bersatu di atas kebenaran. Walaupun ada perselisihan di antara mereka, dari perselisihan yang sifatnya mu'tabar, yang boleh, atau sifatnya ijtihadiyah, di mana yang benar dapat 2 pahala, yang salah tetap mendapatkan 1 pahala. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah mengimani bi anna Allah Ta'ala mustawin ala arsyihi, bahwasanya Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy-Nya istiwaan yaliqu bi jalali, beristiwa yang yaliqu, yang pantas, yang layak dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, wala yumathilu istiwa al-makhluqin, dan tidak menyerupakan dengan istiwanya makhluk. Makhluk juga beristiwa. Biasanya makhluk disebut misalnya istiwa di atas kendaraannya. Ini dia naik di atas kendaraannya. Ya, istiwa. Jadi istiwa tidak harus bermakna duduk, pokoknya dia naik di atas kendaraannya. Dan bisa bermakna duduk kalau pada makhluk istiwa seperti itu. Tapi istiwa Allah Subhanahu wa taala tentu tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Yani istiwa di atas arsy yang layak, pantas dengan keagungan kebesaran Allah, yang la yumathilu istiwa al-makhluqin, yang tidak semisal, tidak dimisalkan, tidak diserupakan dengan istiwanya makhluk. Fa in sa'alta ma ma'na al-istiwa 'indahum, ya, apabila engkau bertanya, kata Syekh, ma ma'na al-istiwa indahum, ya. Apabila engkau bertanya apa makna al-istiwa indahum, indahum yakni menurut mereka ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka kata beliau, fa ma'nahu, maka makna istiwa menurut ahli sunnah wal jamaah al-'ulu wal istiqrar, artinya tinggi, wal istiqrar, dan menetap. Ya. Faqad warada anis salafi, dan telah datang dari para as-salaf. Siapa para as-salaf? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya, mereka orang-orang yang saleh, generasi yang kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk ittiba, mengikuti mereka. Makanya kalau kita mengikuti para as-salaf, lah kita ini berarti telah menisbatkan kepada para as-salaf. Itulah disebut dengan istilah salafi. Jadi salaf itu penisbatan kepada para as-salaf. Ya. Jadi penisbatan itu macam-macam, kepada negara, kepada kampung, ya. Seperti para ulama dulu menisbatkan kepada kampung halaman mereka. Imam Nawawi misalnya, kampung Nawa. Ya. Imam Al-Asqalani dari kampung Asqalan. Ya. Dan seterusnya. Ad-Dimashqa dari Damaskus. Ya. Al-Jawawi dari Jawa, As-Sundawi dari Sunda, Al-Makassari dari Makassar, dan seterusnya. Ada penisbatan di sini as-salaf kepada generasi yang mulia, ini dalam memahami agama, khususnya masalah-masalah akidah, ya. Jadi yang difokuskan dalam masalah-masalah prinsip akidah, kalau menisbatkan kepada as-salaf, ya, berarti menisbatkan dalam beragama kepada salafun saleh, kepada salaf kita, generasi terdahulu dari umat ini yang saleh, yang Allah sebutkan dalam surah Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan kalangan sahabat ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti muhajirin dan ansar maksudnya dengan baik, itulah yang mendapatkan keridhaan Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ayat ini berita, namun berisikan perintah. Berita tapi isinya perintah. Karena tidaklah Allah hanya memberitakan kebaikan, Allah hanya memberitakan kebaikan berupa sanjungan kepada al-muhajirin, kepada ansar, dan kepada yang mengikuti muhajirin ansar. Sekedar memberitakan tidak mungkin, kecuali Allah memerintahkan dia untuk mengikutinya. Karena dibuktikan juga dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lil huda
Ya, siapa yang menentang Rasul setelah jelas padanya petunjuk, ya, jelas datang petunjuk dari Rasulullah, lalu menentang, menolak, lalu kata Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan malah mengikuti jalannya yang bukan jalan para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan dibiarkan sesat, bingung, ya, dalam kesesatan di dunia, lalu di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Waliyadu billah, nasallahu salama wal afiyah. Ya. Baik. Lalu Syekh menjelaskan tentang arti istiwa secara perinciannya. Ya. Karena istiwa itu ada beberapa pengertian, khususnya ketika dipakaikan kata sambung ala, atau ketika tidak dipakaikan kata sambung ala. Istiwa ala, gitu ya. Al-Rahmanu ala, ala berarti ada kata alanya di atas, ya, ala al-arsh, di atas arsh, atau istiwa ala. Nah, sumastawa ala al-arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Nah, ini nanti ada perbedaan dengan lafaz istiwa yang tidak digabungkan dengan kata sambung ala. Nah, beliau mengatakan lakin ala wartafa wa sa'ada atau sa'ida. Adapun kata beliau, arti ala, irtafa wa sa'ida maknaha wahidun, maknanya satu. Amma istiqrar fa huwa yakhtalif anha. Adapun istiqrar, ya, atau istiqrar, ya, artinya menetap, maka dia adalah lafaz atau makna yang diperselisihkan oleh para ulama, ulama ahli sunnah. Jadi ulama ahli sunnah ada yang menyetujui arti istiwa, yakni istiqrar atau istaqarra. Istaqarra artinya menetap atau istiqrar. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Namun kalau ala wartafa'a wa sa'ida itu sepakat para ulama ahli sunnah. Wa daliluhum fi dzalika, perhatikan, dan dalil mereka atas hal itu, ya, yakni istiwa diartikan naik tinggi di atas, ya, annaha fi jami'i mawaridiha fi lughatil arabiyyah lam tati ila li hadzal ma'na idza kana muta'adiyatan bi ala. Karena fi jami' mawridiha fi lughah, karena pada semua penyebutan di dalam bahasa Arab, lam tati illa, tidaklah kata istiwa datang kecuali lihadal makna, dengan mana ini? Dengan mana ini? Apa makna? Makna tinggi, naik di atas, kecuali itu. Namun dengan syarat idza kanat muta'adiyatan bi'ala, dengan syarat jika lafaz istiwa tadi diartikan tinggi, naik di atas, jika dimuta'adikan dengan ala, yang digunakan kata sambung ala, ya. Nah, contoh lafaz istiwa yang dimuta'adikan dengan ala, namun bukan untuk sifat Allah, tapi ini berkaitan dengan makhluk, contoh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penyebutan dalam hal ini terhadap makhluk. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-28 Allah Ta'ala berfirman, wa idza stawaita ala wa man ma'aka 'alal fulki, maka apabila kamu telah beristiwa, ini kaum Nabi Nuh, anta wa man ma'aka 'alal fulk, engkau dan bersama orang yang bersamamu yang beriman, yakni 'alal fulk, di atas kapal. Nah, istiwa menggunakan kata sambung ala, maka istiwa di sini maknanya apa dalam bahasa Arab? Naik tinggi di atas kapal, naik di atas kapal. Ya. Ini untuk makhluk. Kalau lafaz istiwa yang ada di ayat ini para jemaah, tidak masalah kita artikan seperti yang kita ketahui. Istiwa bentuknya itu naik di atas kapal. Orang apa di atas kapal? Ya bisa duduk, bisa selonjoran, bisa tiduran,
Yang penting naik di atas kapal. Karena dia makhluk. Adapun untuk Allah, istiwanya Allah bagaimana? Apakah seperti makhluk? Al-jawab la, tidak. Tidak seperti makhluk istiwanya Allah di atas arsy, tidak seperti istiwanya manusia di atas kendaraannya, tidak seperti istiwanya manusia di atas kapalnya. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ini. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Kata Allah, litastawu ala zuhurihi. Dan Allah telah menjadikan bagi kalian minal fulk yakni berupa kapal, wal an'am, hewan-hewan ternak, ya, ma tarkabun, yang bisa kalian tunggangi. Untuk apa? Litastawu ala zuhurihi, supaya kalian beristiwa di atas punggungnya, ya. Supaya kalian bisa beristiwa di atas punggungnya. Baik. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi, dalam surah Az-Zukhruf ayat 12. Kemudian kau ingat terhadap nikmat Rabb kalian ketika kalian beristiwa di atasnya. Jadi istiwa disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada makhluk. Sebagaimana sifat-sifat yang lain berjamaah. Wajah disandarkan kepada Allah dan wajah juga disandarkan kepada makhluk. Ini Allah punya sifat, makhluk sama-sama punya sifat. Namun sifat Allah pada kaifiatnya dan hakikinya kita tidak tahu. Ya. Ada kaifiat sifat Allah itu ada. Namun kita tidak tahu karena Allah tidak menyebutkannya, bagaimananya istiwa Allah, bagaimananya wajah Allah, tangan Allah, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya, bagaimana? Baik. Lanjut. Ya. Wa fasarahu ahlu ta'til. Perhatikan sekarang. Dan ahlu ta'til. Siapa ahlu ta'til? Ahlu ta'til ini orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Kaum, kelompok yang mengingkari sifat Allah. Baik pengingkaran secara total seperti Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah, atau pengingkaran yang tidak total seperti kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kulabiyah dan semisal. Itu ahlu ta'til. Jadi Mu'attilah ya yang mengingkari sifat Allah. Dan mereka sebenarnya di antara niat pengingkaran itu, ya, ada alasan-alasan, ya, semacam dalil namun lemah. Alasan pertama karena kalau menetapkan sifat, kata mereka berarti konsekuensi menyerupakan Allah dan makhluk. Ada lagi yang mengatakan, yang kedua, kalau menetapkan sifat konsekuensinya berarti Allah ini punya jasad. Dan yang ketiga, tujuannya katanya kami ini niat baik untuk mensucikan Allah. Ya. Jadi yang menetapkan sifat Allah dianggap tidak mensucikan Allah. Konsekuensinya kan begitu. Yang menyatakan Allah istiwa di atas arsy, naik tinggi di atas, atau Allah punya wajah, Allah punya tangan, dan yang semisal, yang itu disebutkan dalam Quran, ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, itu disebut katanya orang berarti tidak mensucikan Allah. Itu tuduhan, dan tuduhan-tuduhan tersebut sebenarnya kembali kepada mereka. Yang tidak mensucikan Allah justru mereka yang tidak mau menetapkan sifat yang Allah telah tetapkan dalam Quran, yang tidak mau menetapkan sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hadis. Rasul tetapkan dalam hadis. Makanya ahli sunnah wal jamaah kaum yang selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Kenapa? Karena selalu berpedoman dengan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, dengan tafsiran, bukan di otak-atik sendiri. Kan kemarin ada itu yang komenin di beranda saya, katanya Wahabi mengotak-atik ayat. Langsung saya delete. Komen-komen busuk begitu saya delete. Karena akan merusak, ya, akan merusak. Komen yang tidak ada manfaatnya. Di beranda saya lagi, kan dia tamu saya berarti, datang tadi undang, bukan teman dia. Ya. Komen yang rusak-rusak di delete, wajib dibuang. Komen-komen busuk yang membuat hati ini menjadi rusak. Ya. Bertanya, saya jawab setiap yang komen dan bertanya di beranda saya. Kalau ada yang komen dan bertanya
bagaimana ini? Terus dijawab. Butuh dalil, dikasih dalilnya. Tapi kalau sudah menghina, mencerca, ya, apalagi kata-kata buruk yang tidak pantas diucapkan seorang muslim, wajib dibuang. Tidak boleh dibiarkan ada mengotori beranda kita, berjamaah. Ya. Baik. Ahlu ta'til menafsirkan bi anna al-murad bihi bahwasanya yang dimaksudkan dengannya ini dengan istiwa adalah al-istila, ya, atau ada lagi maknanya istaula. Ada istila artinya menguasai. Jadi Allah itu bukan beristiwa dengan makna yang dipahami kita dalam makna, ya, yang dipahami oleh kita, sebagaimana juga di dalam bahasa Arab makna al-istiwa yakni naik tinggi di atas. Tidak itu maknanya. Karena konsekuensi kata mereka, berarti kalau gitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga istiwa di atas kendaraannya, makhluk istiwa di atas kapalnya. Masa Allah istiwa di atas aras seperti makhluk? Lah yang mengatakan seperti makhluk kan tidak. Ahli sunnah tidak mengatakan istiwa Allah seperti makhluk. Ahli sunnah mengatakan istiwanya Allah. Lihat perkataan Syekh di sini sebelumnya tadi. Istiwanya Allah tersebut adalah istiwa yang yaliku bijalali. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala adalah istiwa yang yaliku bijalalihi. Istiwa yang pantas, yang layak dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak serupa dengan istiwa yang makhluk di atas kendaraan mereka. Itu ahli sunnah. Jadi konsekuensi itu ya dari mereka sendiri. Katanya kalau menetapkan istiwa naik di atas maknanya berarti telah menyerupakan. Lah yang menyerupakan siapa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka tidak mau menetapkan istiwa dengan makna itu, tapi diartikan dengan makna lain. Inilah yang dimaksud dengan tahrif. Jadi tahrif itu merubah makna. Merubah makna. Dari makna yang zahir, dari makna yang hakiki kepada makna yang lain dengan batil tanpa dalil. Itu makna tahrif, jemaah. Kemarin ketika saya katakan Allah istiwa tinggi di atas arsy. Lalu Allah bersama makhluknya. Kalau secara umum maknanya ilmunya. Lalu dia mengatakan, ini katanya Wahabi, katanya Allah istiwa di atas arsy, tapi ketika Allah bersama makhluknya dianggap ilmunya. Ini katanya juga kan takwil, tahrif sama. Kita katakan itu konsekuensi ayat. Konsekuensi ayat, apalagi ayat diawali dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu. Maka maksud Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maknanya apa? Ilmu. Makanya kalau saya ditanya apakah Allah berada di mana-mana, saya katakan iya. Saya katakan iya, Allah berada di mana-mana jika yang dimaksud adalah ilmunya. Kalau ditanya nih, Allah apakah berada di mana-mana? Saya jawab iya, Allah berada di mana-mana. Kalau yang dimaksud apanya? Ilmunya. Tapi zat Allah alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Jemaah, sebenarnya akidah Ahlussunnah ini akidah yang gamblang. Akidah apa namanya? Akidah yang gamblang. Akidah yang sangat masuk akal. Dan akidah yang praktis mudah, tidak mumet-mumet, muter-muter. Ya. Tidak mumet-mumet, tidak muter-muter. Karena bagaimana akan dianggap sesat wong itu akidah Rasul, akidah para sahabat, akidah imam yang 4. Syafi'i mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Dan Syafi'i tidak mengatakan istiwa artinya istaula sebagaimana kaum Mu'athilah. Wa qalu, perhatikan, mereka mengatakan, yakni ahlul ta'til mengatakan makna summa istawa 'alal 'arsy. Mana firman Allah kemudian Allah istiwa di atas arsy, yakni maknanya summa istawla alaihi, lalu Allah menguasai arsy, ya, menguasai arsy. Dan ini seru berjamaah karena akan dibantah oleh Syekh tentang tahrif kaum Mu'athilah ini.
di mana mereka mengatakan istiwa dengan istaula. Dan disebutkan itu oleh Syekh dalil-dalil mereka, kemudian dibantah dengan bantahannya. Dan insyaallah kita akan masuk nanti di sesi yang kedua. Ya. Sesi berikutnya insyaallah bagi yang mengikuti nanti insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah setiap pada subuh. Ya. Dan saya aturkan jazakumullah khairan kepada para jamaah, para muhsinin yang telah ikut andil dalam pengadaan media untuk dakwah kita, termasuk studio ini baru jadi studio ya, alhamdulillah. Kemudian juga ada beberapa alat-alat untuk rekaman-rekaman. Kemudian juga akan dibuat studio yang kedua, studio di tempat yang lain. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi ladang amal jariah yang mengalir terus pahalanya, karena ini adalah dakwah, dan memfasilitasi dakwah sama dengan orang yang telah berdakwah, sama dengan orang yang telah menyuruh mengajak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas agama yang hak ini, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar, khususnya tentang akidah, khususnya tentang masalah keimanan kepada Allah, khususnya dalam masalah pemahaman terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Harus dipelajari, karena dengan itu akan menumbuhkan rasa kecintaan kepada Allah, menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.